Baik, kita akan jawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apa pendapat Ustadz dengan orang yang punya hutang tapi memang dia niat nak bayar? Selama hidup dia ada punya hutang dengan seseorang, ketika dia nak bayar hutang, tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan apapun. Dia pun akan madahkan jua atau berwasiat bahwa dia punya hutang dengan seseorang. Gimana tanggapan Ustadz tentang Y? Apakah benar orang yang berhutang tidak akan masuk surga kalau masih punya hutang? Apakah tidak ada jalan lain? Itu konteks ada niatnya bayar Pak Ustadz. Mungkin ada pencerahan dari Pak Ustadz. Pertanyaan pertama konteksnya memang ada niat. Untuk pertanyaan kedua, apakah tanggapan Ustadz untuk orang yang tidak punya niat untuk bayar hutang? Jadi orang yang berhutang, pertama dia ada niat untuk bayar. Kalau orang ada niat untuk bayar, memang seharusnya kita berusaha untuk membayar hutang itu. Ya kalau tidak bisa cash, kita cicil lah. Kita cicil, karena dengan mencicil atau memberi kabar, orang itu pertama akan percaya dengan kita. Yang kedua, kalau nanti kita minjam lagi, dia masih mau karena kita ada usaha untuk melunasi utang. Kemudian yang ketiga, orang yang kita pinjam duitnya, dia akan yakin bahwa duitnya akan segera kembali atau terlunasi. Tapi kalau menghilang, tidak ada kabar, nah itu akan menghilangkan kepercayaan orang untuk minjam duit sekali lagi. Akhirnya kita kepayahan untuk minjam. Nah, kalau udah ada niat seperti itu, misalkan lalu meninggal, di tengah perjalanan misalkan hutangnya 1 juta, baru 500 dia bayarnya, tiba-tiba dia meninggal. Ya namanya ajal kan tidak bisa diduga-duga. Bagaimana dengan sisanya yang 500.000 padahal dia ada niat nak bayar? Ya tetap hutang statusnya. Makanya diberitahukan kepada ahli waris. Tapi ini ahli waris ini tidak tahu Pak Ustadz. Tidak tahu bahwa si almarhum itu punya hutang. Nah, tapi saya sampaikan bahwa kalau misalkan si almarhum itu dia tidak memberikan pasan, maka yang punya yang tadi yang minjam duit yang beritahu. Makanya kan sebelum jenazah itu dimakamkan, ahli keluarga biasanya memberitahukan kepada jamaah kalau ada almarhum atau almarhumah itu selama hidupnya meninggalkan hutang, tolonglah dihubungi ahli warisnya, kan begitu. Nah, supaya diberitahu bahwa dia tuh punya hutang. Nah, lalu kemudian tapi perlu dicatat bahwa ahli waris itu tidak wajib bayar hutang. Dari harta pribadinya itu dia tidak wajib bayar hutang. Bayar hutang orang yang meninggal itu ya dari duit dia yang meninggal. Tetapi kalau misalkan orang tua kita yang meninggal, umat ayah kita yang meninggal dan kita punya duit, maka bayarkanlah, lunasilah hutangnya. Atau ada abang kita, kakak kita meninggal dan meninggalkan hutang, memang dia meninggal tidak meninggalkan duit, maka kita bayar dengan duit kita, maka itulah yang terbaik. Nah, adapun misalkan dia dah ada niat nak bayar tadi dan meninggal, ya tetap statusnya hutang, makanya harus dilunasi. Ini bahaya sekali karena hutang, orang yang meninggal masih meninggalkan hutang, dia tidak akan pernah istirahat di dalam kuburnya. Jadi jangan katakan dia di peristirahatan terakhir, tapi meninggalnya banyak meninggalkan hutang. Maka sesungguhnya dia tidak istirahat. Tidak ada waktu istirahat untuk orang yang meninggalkan hutang ketika dia masih hidup. Nah, jadi dibayarlah hutangnya, dicicil. Ya usaha dulu. Nah, lalu kalau misalkan nanti setelah dibayarkan, makanya di zaman Nabi itu ada orang meninggal tuh meninggalkan hutang. Nabi tanya, apakah orang ini meninggalkan hutang? Kata sahabat, iya. Nabi memalingkan muka dan tidak mau nak nyolatkan nih. Jadi Nabi itu bahkan tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya hutang ketika hidupnya. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, tetapi karena Nabi tidak mau menyolatkannya, ketika itu datanglah seorang sahabat, ya Rasulullah, tolonglah solatkan, nanti utangnya aku yang nanggungnya. Nah, setelah itu barulah Rasulullah mau untuk menyolatkan jenazah tersebut. Nah, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis seperti ini. Pertama, betapa Nabi tidak suka kalau orang yang meninggalnya itu meninggalkan hutang.
Nah, tetapi yang kedua sebenarnya Nabi ingin memberikan pelajaran kepada sahabat, peduli tidak dia dengan kawannya yang punya utang. Nah, peduli tidak dia dengan kawannya yang kalau meninggal tuh susah nanti di alam kubur. Maka ternyata sahabat Nabi sangat peka. Ada kawannya meninggalkan hutang dan tidak bisa bayar. Kata sahabat, biar aku aja ya Rasulullah bayar. Nah, itu namanya kepedulian. Nabi ingin mengajarkan supaya kita peduli dengan kawan yang sedang susah. Apalagi dia dah meninggal. Nah, begitu. Nah, kemudian tadi kalau si yang meninggal itu meninggalkan hutang dan ahli warisnya tahu misalkan, tapi ahli warisnya pun tidak sanggup nak bayarnya, dan sesungguhnya itu bukan kewajiban dia, maka yang terbaik adalah yang ngutangi tadi ya, yang dipinjam duitnya ya, maka menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, wa antasaddaqu khairul lakum, maka kau sedekahkan, kau ikhlaskan, itu lebih baik bagimu. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kalau ada orang punya utang dengan kita dan dia sepertinya tidak mungkin lah, tidak untuk bayar lah, dah susah, makan sehari-hari pun susah, maka yang terbaik kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan utang ya, maka ia yang terbaik. Nah, tapi itu ayat harus dihafal oleh yang kita pinjam duitnya ya, bukan kita yang minjam yang ngapal ayat ya. Lalu ketika ditagih, bila kau nak bayar hutangmu? Wa antasaddaqu khairul lakum. Lalu ngomong dia, kau sedekahkan hutangmu lebih baik kata Allah. Itu bukan. Ayat itu harusnya yang lebih diketahui oleh yang kita pinjam duitnya, bukan yang minjam, tapi yang meminjamkan. Nah, begitu. Itu konteksnya yang ada niat. Jadi tetap statusnya hutang. Orang yang mati syahid kata Rasulullah mengalami 4 keuntungan. Orang yang mati syahid mengalami 4 keuntungan. Pertama, dia tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, dia tidak akan merasakan siksa kubur. Yang ketiga, dia tidak akan merasakan hisab di akhirat. Yang keempat, dia akan langsung masuk surga. Tapi di ujung ayat ini, di ujung hadis ini, kata Rasul, illa dainun, kecuali hutang. Sedangkan orang yang mati syahid aja, tapi masih meninggalkan hutang, maka dia tidak akan selamat kata Nabi. Apalagi yang mati konyol, yang mati syahid aja meninggalkan hutang, masih belum selamat kata Rasulullah. Apalagi lah kita yang mati konyol misalkan. Jadi baik konteksnya itu ada niat atau lebih-lebih yang tidak ada niat. Yang kedua, lebih-lebih yang tidak ada niat, ditagih malah dia yang marah-marah. Sebenarnya kalau ada kawan mengingatkan hutangnya, wah diri ada utang dengan aku sekian-sekian, sebetulnya dia bukan sedang marah dengan kita, sebetulnya dia sedang nak menyelamatkan kita. Kenapa dia nak menyelamatkan kita? Karena aku tidak mau kau makan haram. Aku tidak mau kau makan haram. Makanya aku beritahu bahwa kau ada utang dengan aku. Nah, kalau tidak dilunasi, sengaja nak melunasinya, nanti di akhirat melunasinya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611. Qabla ayyubdoma alaih, bahwa nanti dia akan nutup, akan bayarnya dengan pahalanya. Pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Tapi kalau pahalanya tidak ada bagaimana? Nah, paturihat alaih, diambillah dosa-dosa orang yang dia berutang dulu, tidak dibayarnya, ditimpakan ke dia. Ialah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Kalau kau tidak bayar di dunia, kau akan bayar di akhirat dengan pahalamu kalau ada. Tapi kalau pahalamu disik, kau akan nanggung dosa orang yang kau pinjam duitnya yang tidak kau bayar. Jadi jangan sampai hutang tidak dibayar. Nah, bagi yang mendengar video itu, jangan sampai meninggalkan hutang. Bahaya sekali. Biar bagaimanapun solehnya, biar bagaimanapun alimnya. Bahkan kata Nabi dia mati syahid, illa dain, tapi dia meninggalkan hutang dan selamat. Begitu. Untuk jawaban dari pertanyaan Johan. Ini tadi dan saya sebutkan namanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya hutang dan tidak dibayar.